Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahara safwata ibadihi ila tariqil aksisin qawlan wa finan alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ila min sudurina fadilna fi dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa amalan ila yaumil qiyamah. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan pujian dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur yang Maha Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat mendapat ridha dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat hidayah. Karena kalau kita berbicara hidayah, ya, ini tidak semua orang mendapatkan. Bapak jangan berkata, Bapak Ustaz, saya mendapatkan hidayah wajar karena bapak ibu saya orang Islam. Oh, enggak jaminan. Mohon maaf ya, kalau kita belajar, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 orang yang namanya dipastikan menjadi penghuni api neraka. Jadi namanya bukan sifat, kalau sifat banyak. Namanya siapa 5 orang ini? Balikan ya. Siapa orang bapak dari sini? Itu. Oh, jangan sampai kamu dulu. Yang pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Fir'aun. Siapa Fir'aun ini, teman-teman? Fir'aun ini adalah bapak angkatnya Nabi Musa AS. Ini bapak angkatnya Nabi. Yang kedua, Qarun. Qarun ini siapa? Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Mungkin tidak banyak orang tahu ya. Sepupunya Nabi Musa AS. Kemudian yang ketiga, siapa Pak Ustaz? Adalah Kan'an. Kan'an anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Yang dalam kisah Quran disuruh naik ke atas kapal dia menolak. Berdalih dia akan naik ke puncak gunung yang lebih tinggi dan akhirnya tewas mengenaskan dalam lubang laut dalam waktu dan dipastikan masuk neraka. Yang keempat, Qabil. Siapa Qabil? Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kelima lebih sadis lagi, Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Temannya Abu Jahal? Bukan. Ya, Abu Lahab siapa? Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 5 orang yang namanya dipastikan masuk neraka adalah orang-orang yang hidup dalam circle kenabian. Sedangkan kita, saya, bapak kita biasa, tapi diberikan Allah hidayah yang tidak diberikan bahkan pada orang-orang yang hidup di sekeliling Rasulullah dan di sekeliling para nabi. Ini tentu menjadi pelajaran. Makanya saya sering bilang, kalau dihitung-hitung secara logika ya, sebenarnya lebih pantas beriman siapa antara kita apa Fir'aun?
Ini bisa ngomong nggak sih orang-orangnya? Baru makan sudah lemes. Saya ulangi lagi, logikanya lebih beriman kita atau Fir'aun? Fir'aun bingung. Jadi Bapak mohon maaf membaca di Quran kisah tentang Nabi Musa membelah lautan. Bapak pernah lihat? Pernah lihat kejadiannya? Tidak pernah. Bapak baca dan Bapak beriman. Banyak cuma baca doang dan Bapak beriman. Fir'aun melihat dengan mata sendiri bagaimana lautan itu terbelah menjadi dua. Berarti logikanya lebih beriman Fir'aun dari kita mesti. Iya kan? Tapi Allah pilih Bapak yang mendapatkan hidayah. Coba bayangin. Ya, logikanya lebih beriman kita apa setan? Sekali lagi Bapak nggak jawab, saya pulang. Saya sudah mulai capek nih, belum tidur sejak jam 2 malam. Saya ulangi lagi. Logikanya, hitung-hitungan angka itu lebih beriman kita apa setan? Pengikut semua nih. Jadi teman-teman harusnya lebih beriman setan. Kenapa? Bapak nyembah Allah dari bayi sampai setua ini pernah lihat Allah. Setan udah berkesah sama Allah, ngobrol gitu kan. Penjelasannya ini, Bapak percaya dengan surga, tapi Bapak kan tak pernah ngerasain. Setan udah dicipin surga Bapak. Jadi setan itu udah merawani surga dibandingkan kita. Belum pernah melihat surga. Nah, dari situ kita belajar, teman-teman, Allah memilih kita. Ya Allah, ya Allah memilih kita untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Jadi itulah makna inna kata di manusia. Sesungguhnya engkau yang memberikan hidayah pada siapa ya? Engkau kehendaki Allah. Ya, di berangkat dari situ kita tak akan bisa mengatur hidayah seseorang. Maka gimana supaya kita benar-benar mendapatkan hidayah yang Ustaz? Gampang. Datang ke BDS 2, datang ke masjid itu pasti akan mendapatkan hidayah. Karena nama masjidnya hidayah. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia dia mendapatkan hidayah. Yang pertama doa. Ini yang orang lupa. Mohon maaf. Ya, saya jujur aja lah kita terbuka semua termasuk yang ngomong juga sama kita. Kalau doa itu materialistis, sadar nggak sih? Ya Allah lapangkan rezekiku, ya Allah berikan aku harta, ya Allah berikan aku keturunan. Nggak salah Bapak doa kayak begitu tuh nggak salah. Ya, yang salah itu Bapak cuma fokus di itu aja. Ya, jadi mohon maaf Bapak, mohon maaf saya pernah minta begitu depan guru saya. Jadi saya punya Habib Al-Bagi, itu guru saya di Habib. Beliau gini, coba kamu minta 3 perkara, saya amin. Nah, mumpung diaminin sama guru, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezeki banyak, mudah-mudahan harta banyak, mudah-mudahan ini banyak. Begitu. Beliau tahu, kata beliau, permintaan itu receh. Bukankah yang kamu minta tadi itu yang diberikan Allah kepada orang kafir yang tidak pernah beriman kepada Allah? Orang kafir itu nggak pernah dikasih harta sama Allah. Jadi kau minta itu receh, gitu loh. Di teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kamu minta sesuatu yang kira-kira tidak diberikan Allah kecuali orang-orang yang dicintai Allah. Pernah nggak minta keikhlasan? Pernah nggak minta istiqomah? Lihat doa Nabi, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Tidak ada duit di situ. Inna nas'alukal huda. Aku meminta huda. Bagus, khairul huda. Jadi huda petunjuk. Bertukoh ketakwaan. Ya. Dan tukoh dan ketakwaan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi wal afafa, keterjagaan dari maksiat. Wal ghina bukan kaya, sifat merasa cukup, beda dengan kaya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah, ya, doa sama Allah. Pernah nggak doanya kayak gini? Oh ya Allah,
robek hatiku, letakkan di dalamnya rasa cinta kepada ibadah, maniskan bibirku untuk berzikir pada, pahitkan lisanku untuk mengucapkan kata-kata yang tak kau ridhoi. Ya Allah, ringankan langkah kakiku menuju hidayahmu. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang mendidik hamba menjalankan ibadah bukan karena kewajiban, tapi karena memang kerinduan seorang hamba kepada Tuhan. Bapak tidak pernah doa begitu. Ustaz aja baru ngomong sekarang ini. Jadi teman-teman ngerti. Jadi doa minta hidayah sama Allah. Dan bapak itu sudah diajarin Allah, cuma bapaknya nggak sadar. Ya, dalam Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah pada jalan yang lurus. Ya, di teman-teman yang dirahmati Allah, minta hidayah. Kalau baca kunut juga begitu, Allahumma hdina fiman hadayt, berikan kami hidayah seperti orang-orang yang kau berikan hidayah. Tadi juga dalam doa yang Ustaz bacakan di awal tadi, Allahumma inni nas'aluka al-huda, huda itu minta petunjuk, minta hidayah. Dan sudah ngajarin kita, cuma kita nggak sadar. Hidayah itu minta sama Allah. Satu, yang kedua, kalau dapat hidayah ilmu. Ya, bapak-bapak harus punya ilmu. Apapun yang dilaksanakan dengan ilmu cenderung lebih istiqomah dibandingkan yang cuma ikut-ikutan. Kenapa artis-artis itu, misalnya artis perempuan pakai jilbab cuma sementara? Karena pakai jilbabnya cuma ikut-ikutan, ngetren-ngetren aja. Orang kalau udah pakai hijab berdasarkan itu, dia akan lebih istiqomah. Ya, laki-laki juga begitu, datang ke masjid hijrah. Kenapa cuma sebentar hijrahnya? Ya karena ikut-ikutan. Tapi kalau bapak datang ke masjid, tahu fadilahnya orang yang datang ke masjid itu luar biasa. Ya, tahu yang datang ke masjid itu luar biasa. Luar biasa. Teman-teman tidur di masjid aja, tidurnya aja bisa dinilai pahala teman-teman. Yang disebut dengan i'tikaf. Dan ini yang membuat beberapa bapak-bapak alihnya selalu tidur di pengajian saya. Karena tidurnya itu ibadah. Tidurnya ibadah, mendengarkan pengajian ibadah. Jadi tidur ketika di tengah pengajian adalah ibadah di atas ibadah. Tanda memang begitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berilmu. Kalau orang punya ilmu, amal ibadah itu jadi lebih istiqomah. Orang ngomong saya mau dapat hidayah, saya mau hijrah, ditanya kajian di mana, nggak ikut kajian. Dan mohon maaf, hidayah itu kan pakai ilmu. Bapak nggak bisa beramal baik hanya dengan niat baik. Niat berbuat baik, untuk berbuat baik, belum tentu baik. Kalau bapak tidak tahu bagaimana cara berbuat baik, paham? Susah ya kalau sama orang ngantuk begini susah. Saya ulangi lagi, Pak. Salat zuhur berapa rakaat? Ada orang salat zuhur 6 rakaat. Kenapa Mas? Ya Pak Ustaz, saya ini banyak dosa. Apa hubungannya? Ya tadi saya lagi mengikuti program akselerasi percepatan tobat. Niatnya baik atau tidak? Baik. Caranya benar atau salah? Diterima Allah atau tidak? Diterima Allah atau tidak? Ya enggak, apa yang mungkin Allah. Oh, namanya ibadah itu syaratnya dua, Pak. Ikhlas sama ittiba. Ittiba itu ngikutin aturan. Dan kita terima itu. Ya, sehingga berangkat dari situ teman-teman. Makanya duduk di majelis ilmu dan Ramadan menjadi momen untuk meninggalkan. Gak bisa kita semangat ibadah tanpa tujuan. Ya, di jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, konsisten atau kekontinuitasan. Itu kalau mau mendapatkan hidayah. Dalam surat Muhammad ayat 17, Allah berfirman,
walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, setiap mereka mendapatkan hidayah, dapat kerjaan ibadah, maka zadahum hudan. Ini kebaikan yang menimbulkan kebaikan. Yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, min alamati qabulil ibadah, dan salah satu tanda diterimanya sebuah amal ibadah, al-ibadatul lati ba'daha, adalah ibadah yang mengikutinya. Jadi Bapak kalau kajian ini diterima Allah atau tidak, itu salah satu caranya. Bapak lihat aja semangat Bapak berikutnya untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya. Baca Quran akan menimbulkan semangat baca Quran berikutnya. Sholat tarawih akan membuat Anda semangat di sholat tarawih berikutnya. Sehingga ketika pola pembiasaan sudah terjadi, nanti akan berubah. Ibadah bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Bahkan pada tahap tertingginya, ibadah bukan sebuah kebutuhan, tapi ibadah akan menjadi sebuah hiburan. Hiburan yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi perintahkan kepada Bilal, ya Bilal, alihna bis-shalah. Bilal hibur aku dengan sholat. Nabi gak bilang Bilal adzan itu level biasa itu. Nabi bilang hibur aku. Jadi bagi Nabi itu hiburan. Ya, bagi Nabi itu hiburan. Ayat itu tuh kayak gimana ya? Rasanya Bapak mendengarkan dapat hadiah dari kantor untuk jalan-jalan ke Eropa. Gimana sama itu? Kemarin Ustaz baru saja pulang dari Jerman, ya, jembatan Mariati. Baru turun dari Turki, apa berarti? Turunan kilo. Jadi teman-teman yang berbahagia kayak gitu, Bapak nggak akan pernah merasakan iman kalau Bapak masih merasakan adzan itu suara manusia. Ya, adzan itu memang suara manusia, tapi kalau Bapak belum mampu memvisualkan adzan seperti suara panggilan Tuhan, jadi adzan itu nggak ada bedanya sama murotal, nggak ada bedanya dengan kaset, itu nggak ada bedanya. Tapi kalau Bapak memahami konsep adzan itu sebagai sebuah kalimat Allah yang diwakilkan manusia, berarti yang mau Allah bukan manusianya. Itu ngeri. As-salatu khairum minan naum. Ada begitu namanya, jangan panjang-panjang. Bapak, as-salatu khairum minan naum. Ada yang bangun tidur. Naum harus panjang-panjang. As-salatu khairum minan naum. Itu kan kayak apa itu? Nasihat dari orang tua ke anaknya, ayo benar, sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu kalau Bapak merasa dari Tuhan. Dipanggil adzan nggak datang, dipanggil adzan nggak datang, dipanggil Pak Wali Kota langsung datang. Apa perlu Pak Wali Kota yang adzan baru kalian pada datang? Ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, itu kan. Di visualisasi, saya pernah punya teman non-muslim, dia cerita sama saya waktu itu yang lagi rame-rame kasus adzan, mic-nya mau dibatasi dan lain sebagainya. Teman non-muslim saya itu cerita, saya nggak setuju. Bagi saya nggak ada yang terganggu dengan adzan, kami biasa aja, malah kami kadang-kadang sebagai orang Kristen bersyukur ada adzan. Kenapa? Kami jadi tahu waktu, alarm gitu pagi-pagi. Kami bangun, walaupun mungkin kami nggak salah. Dan yang unik, dia pernah cerita sama saya, dia masih Kristen kan? Tapi cerita, saya tuh pernah dengerin suara adanya tes air mata. Oh, gitu. Kalimat Allah itu Pak, magic. Ditanya orang Islam kan agak kurang bacaan dia sama. Kadang-kadang orang yang tidak muslim itu bisa merasakan sirnya Quran. Yang penting yang baca ikhlas, ya dibaca dengan makhluk yang tepat, itu pasti menggetarkan hati. Ya, tidak demikian Allah, jilat dulu. Kata itu di Quran sudah ada, makanya nggak usah jauh-jauh.
Lagunya Imam Sudes itu kan sebenarnya bisa ditiru. Siapa yang bisa niru lagu beliau, daftar aja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nanti bisa ditiru gitu. Tapi mohon maaf, ruhnya yang tak bisa. Kalau di sana Masjidil Haram, Imam Sudes ngaji. Ada tuh orang nangis. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Orang menguji Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada kai-kai orang Banjar nangis. Ya Allah, kai paham. Ada cuy berapa orang. Kenapa dia menangis? Air kompas benar. Amannya kan duduk-duduk, nah kaki itu bergetaran. Dan paham. Ternyata kaki yang kecepatan. Jadi teman-teman beda. Nah kalau masalah bisa pakai lagu ya syukur-syukur. Ya Pak, itu begitu. Pokoknya dilakukan konsisten. Amalan itu inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha. Amalan yang paling disukai Allah itu yang paling kontinu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ini ilmunya ibu-ibu ambil duit di dompet bapak, praktekkan. Dikit tapi kontinu. Baca Quran target sebulan khatam lebih. Tidak usah terlalu banyak. Orang awam kayak kita ini cukup 1 juz tiap hari, itu jauh lebih mudah daripada harus menghatamkan Quran. 1 juz tiap hari masih susah, kita kurangi, cukup 2 lembar per habis sholatnya. Pokoknya habis sholat 2 lembar. Sholatnya sehari berapa kali? Ini orang Islam nggak sih orang ini? Sholat berapa kali masih mikir? Sholat sehari berapa kali? 5 kali 2 lembar berapa? 10 lembar berapa juz? 1 juz kali 30 kali berapa? Sama apa beda? Beda. Sama tak? Beda. Kalau Bapak target sebulan khatam, Bapak bisa sekali duduk 7 juz, 7 hari lagi Bapak mau ngaji. Tapi kalau sehari 1 juz, komitmennya adalah tidak akan tidur sampai juznya tuntas. Ini hari 23 ini. Berarti minimal yang Bapak baca itu sudah 23 juz. Gitu. Ya, kita akan masuk 17 juz. Berarti Bapak nanti malam jangan tidur sampai tuntasnya 23. Nanti 5 juz. Bisa? Insya Allah. Juz mangga, juz apel, juz strawberry. Ya, gitu cara. Jadi Bapak baca Quran gak kayak orang kerasukan gitu. Orang baca Quran kedengar pucuknya aja. Innal alamin Al-Ghafurur Rahim. Sadaqallahu. Tampar malaikatnya. Haji Quran itu yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Disintasi ke istri ya Allah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung-ujung dibuka jendela, ternyata TV belum dimatikan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu yang ketiga, konsisten. Yang keempat, dalam dekatan Quran. Quran itu sebuah hidayah. Dan orang kalau jauh dari Quran, jauh dari hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihaati anna lahum ajran kabira. Allah katakan bahwa Quran ini akan memberikan hidayah dengan jalan yang tersempurna dan membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh, bahwa mereka memiliki pahala yang berlipat. Jadi tadi nanti Allah katakan Quran sebagai sumber hidayah. Jadi baca Quran yang bagus.
Di kitab tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya sudah ada. Ya, dulu belajar tafsir itu orang yang ilmunya tinggi-tinggi banget. Saya belajar tafsir itu baru belakangan itu. Awal-awal belajar terjemahan, begitu kan. Kalau udah sampai tafsir, kalau nggak tahu tafsirnya kacau itu. Ini ucapan saya agak ekstrim. Orang bisa sesat gara-gara Quran. Ya, bisa melotot santai aja. Orang bisa sesat gara-gara Quran kalau menggunakan penafsiran yang sesat. Jadi mohon maaf, contoh yang bisa bahasa koreksi saya kalau saya salah. Nanti bapak pikir saya ambil ayat ini ya. Allah berfirman, "Famastamta'tum minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah." Famastamta'tum, apa yang kamu nikmati, istamta'tum nikmati. Minhunna, dari wanita-wanita itu. Fa'atuhunna ujurahunna, bayarlah upah, begitu kan orang mengatakan itu, bayarlah upah mereka fariidhah secara berkata-kata. Jadi apa yang kamu nikmati dari wanita kamu nikmati, bayar upahnya. Nah ini bukan agak sakit kan? Ketemu juga ya. Selain memang agak bingung. Kenapa bisa jadi begitu? Kalau kamu tafsir ada sabab nuzul, belajar sabab nuzul. Sabab nuzulnya, kronologi turunnya ayat itu adalah terjadi di kain perempuan. Mas kawinnya mahal. Giliran dicerai dia minta lagi, mana itu yang baru kasih ke kamu? Allah bilang kan kamu sudah nikmati mereka. Bayarlah upah mereka, mas kawin mereka. Secara berketetapan dalam akadmu tadi itu dibayar tunai kan berketetapan sudah. Itu ngeselnya mukanya ada tafsirnya. Coba nggak ada tafsirnya tadi itu. Ya, jadi berarti gitu. Coba baca rendahnya guru kan baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada terjemahannya ini. Bapak baca terjemahan. Ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat salat dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Jadi terjemahannya ada nih, dipahami. Jangan dekat salat dalam kondisi mabuk. Sampai kamu sadar. Berarti kalau dalam kondisi salat tak boleh mabuk. Berarti kalau nggak salat boleh mabuk kan? Oh iya. Boleh mabuk nggak berarti? Berdasarkan ayat ini tadi loh, boleh mabuk nggak berarti? Nah, setelah itu memang baik kita cukup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan gitu. Ayat tadi itu mengatakan kamu jangan dekat-dekat sholat dalam kondisi mabuk. Sama kayak gini, bapak jangan pengajian kalau bapak dalam kondisi ngantuk. Berarti kalau bapak nggak pengajian boleh ngantuk nggak? Boleh. Nah sama yang tadi kan, kamu jangan dekat-dekat sholat dalam kondisi mabuk. Berarti kalau nggak lagi sholat boleh mabuk nggak? Gimana? Apa? Mabuknya apa nih? Nanti bukber khomer bil bintang gimana? Bingung. Orang nggak tahu tafsir. Dan memang perbolehkan mabuk. Makanya waktu turun ayat ini sahabat masih mabuk. Tapi ayat ini kalau bapak tahu tafsir, ayat ini mansukh. Apa mansukh? Dihapus dengan ayat surah Al-Maidah 99:1. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr dan judi munasib adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu. Ya. Jadi jamaah belajar ya, masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Tuh, kadang-kadang kayak gini udah gaya gitu. Saya kalau di pesantren, mantap. Pesantren mana? Pesantren kilat pasti. 3 hari, 2 hari sakit, sehari bolos cocok. Yang kelima, kafah. Apa kafah yang menyeluruh? Bapak kalau mendapatkan hidayah, menjalankan syariat itu nggak boleh setengah-setengah, tapi menyeluruh. Ya,
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Dia harus menyeluruh pembahasannya. Contoh nih, saya ini memang makan riba kan, tapi saya bukan rajin sedekah. Itu gak diterima, gak bakal jadi hidayah. Ya, aku memang rajin sholat, tapi aku suka ngapain anak yatim. Gak bisa. Ada perempuan Ustaz, bagus mana perempuan berjilbab, tapi hatinya busuk. Apa perempuan yang berjilbab, tapi hatinya baik. Jawab, jangan kabur. Ya, tapi saya minta syarat satu. Apa? Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Apa? Pilih mana? Saya doain, insya Allah mudah-mudahan Ramadan Allah kabulkan. Pilih mana? Jantung sehat, ginjal bocor, atau ginjal sehat, jantung bocor? Jawab. Dua-duanya itu sudah. Aku juga akan menjawab dulu. Jadi jangan Islam itu suatu pakai, gitu kan? Gak bisa bapak lepas itu gak bisa. Ya, sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada daging, gak ada keluak, gak rawon. Ada keluak, gak ada daging, juga gak rawon. Ada keluak, ada daging, baru namanya rawon. Dimasak sampai kental gitu kan, sampai keluaknya merasuk ke daging yang kenyal-kenyal gitu kan. Ditaburin ke candra, bawang goreng merah, ditumpahkan ke nasi hangat, ada sambal merah, telur asin belah dua, diperas tipis yang kecil, gitu kan, dibolas sahur. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, dah, sepanjang-panjang. Bapak kata paham itu tadi kaitan dengan hidayah sesuai dengan nama masjid kita ya. Ternyata konsep hidayah sendiri. Tafadhal jamaah yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Lima, empat, tiga, silakan. Saya mau bertanya. Baik, waktunya udah habis, cukup sekian dulu. Silakan. Fikih dan adab. Apa tadi Pak? Terkait masalah fikih atau adab. Kita itu misalkan kalau ke kondangan berpakaian rapi enggak? Tapi ke masjid ala kadarnya pakai celana dan itu nggak pakai apa? Gimana? Hukumnya gimana? Tidak perlu dari pagi-pagi juga. Baik, di dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya. Ya bani Adam, hai anak-anak, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu ketika setiap kali kamu masuk masjid. Jadi Allah tuh gak bilang ambil pakaianmu itu enggak. Kalau pakaian kan umum, tapi ambil perhiasan, menunjukkan saat ini apa? Syariatnya kalau sholat itu pakai baju yang terbaik. Saya punya guru namanya Dr. Abdul Hamid Al-Ubaidi. Beliau itu mantan penasihatnya Saddam Hussein, tapi almarhum sudah meninggal dunia. Ketika beliau dikejar sama Amerika, lari ke Yaman. Kenapa pintar? Beliau profesor di bidang fikih. Beliau guru saya, dan waktu itu beliau akhirnya menjadi dosen di kampus kami. Ketika saya skripsi, bimbingan sama beliau. Saya datang ke rumah beliau, ada satu ruangan itu buat saya agak takjub karena ruangan itu dikelilingi sama lemari semua. Saya tanya, "Syekh, ini apa isinya?" Gamis. Gamisnya ada berapa? Ada 59. Dan bukan gamis biasa, Pak. Gamis yang jas. Beliau orang Irak ya. Orang Irak suka pakai gamis jas yang tebal-tebal ini. Kemudian saya tanya 59, Syekh. Ya. Kenapa angkanya 59, Syekh?
Jawab beliau, itu adalah hari Jumat paling banyak dalam setahun. Itu jumlahnya ada 59. Bapak tahu maksudnya? Berarti gamis yang dipakai pekan Jumat ini akan ketemu di pekan Jumat tahun depan. Saking beliau menghargai Allah. Sedangkan bapak-bapak di Al-Hidayah itu pakai baju koko dari zaman kokonya masih Cina Kristen sampai sekarang jadi Muslim, baju Muslim dengan baju koko. Bapak tahu koko nggak sih? Kok sebenarnya satu kok, gitu kan? Itu dulu masih Kristen itu. Tidak ganti-ganti, belang-belang peta dunia dari Asia Tenggara sampai Afrika. Terus dia bilang apa? Ini zuhud gundul itu. Zuhud itu mensyukuri apa yang dia punya. Kalau dia miskin dan punya satu baju dan dia pakai terus-terusan, itu zuhud. Tapi kalau dia punya uang dan dia pakai baju jelek, itu bukan zuhud. Orang yang tidak bersyukur. Abu Lawas datang kepada Nabi, pakai baju jelek sama Nabi. Dan Abu Lawas, ya, Nabi tahu dia orang kaya. Kamu punya harta, punya Nabi. Siapa yang kasih kamu harta? Allah. Ketahui sesungguhnya Allah yuhibbu ayyara al-karam ya'ni wal karamati 'alaih. Allah itu paling senang kalau ngasih sesuatu ke hamba, sesuatu ke dirinya. Contoh, misalnya teman-teman Al-Hidayah dalam rangka menyambut hari Idul Fitri mengirim satu paket pakaian ke rumah saya. Ini contoh, tapi belum pernah saya ingat di Masjid BDS, BDS 1, itu bukan BDS 1, itu BDS Jabal Salam atau BDS 2 belum pernah saya. Jadi teman-teman yang berbagi kirim baju, saya nggak minta ya. Cuma yang saya pakai ini XL ini. Jadi teman-teman akhirnya dikirim ke rumah saya. Saya itu punya dua pilihan. Pertama saya pakai di depan bapak dan bapak bahagia. Atau yang kedua bajunya tadi saya simpan di lemari, bukan karena jelek tapi karena dieman-eman, disayang saya. Pertanyaan saya, dari sisi saya sih enjoy, tapi dari sisi bapak yang beri, bapak lebih suka saya pakai apa saya simpan? Dipakai. Itu juga kalau dikasih, kalau enggak apa yang dipakai? Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya Pak, pakai baju harus yang bagus masjid. Nah kalau itu terjadi ya itu muhasabah, nggak jawabannya. Yang bapak tanyakan tadi itu sebagai muhasabah renungan. Ya, kalau pada dasarnya harusnya pakai baju yang terbaik sih, bukan termahal ya, terbaik yang dia punya. Ini sehingga kita nanti memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman yang berbahagia, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan tempat diambil hikmah. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin dan wafir wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin ala alihi wa fi kulli waqtin inna bil mala'il a'la innahu qadir. Ighfir dhunubana wa astur uyubana nabil qulubana wa jannah min لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ربنا اغفر لي حسنة وقنا عذاب النار ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا وتبارك يا أرحم الراحمين. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.